Selamat malam Bapak, di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis saya mengenai teh kelor Nusantara atau Kelorati. Latar belakangnya ialah inovasi gaya hidup sehat, di mana gaya hidup modern mendorong peningkatan permintaan terhadap produk herbal dan organik. Daun kelor adalah superfood lokal dengan kandungan gizi tinggi seperti vitamin A, C, zat besi, kalsium, dan antioksidan. Kelorati hadir sebagai inovasi minuman herbal alami dari 100% daun kelor pilihan, diolah higienis tanpa pengawet dan dikemas dengan modern. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan minuman sehat dan menciptakan peluang bisnis berkelanjutan. Adapun tujuan dan manfaat usaha, yang pertama adalah mengembangkan produk sehat, menciptakan minuman herbal alami dari kelor sebagai alternatif sehat bernilai gizi tinggi. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah, di mana mengubah bahan mentah kelor lokal menjadi produk olahan yang bernilai ekonomi tinggi. Yang ketiga ialah mendorong gaya hidup sehat yang menumbuhkan minat masyarakat terhadap konsumsi produk alami dan ramah lingkungan. Adapun manfaatnya bagi konsumen, yaitu mendapatkan minuman sehat, alami dan praktis untuk menjaga daya tahan tubuh dan menurunkan kolesterol. Juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat dan konsumsi produk lokal. Adapun keunikan dari produk Kelorati ini, yang pertama adalah 100% alami dan higienis, terbuat dari daun kelor pilihan tanpa pengawet, pewarna, ataupun perasa buatan, cocok untuk gaya hidup sehat. Yang kedua, kemasan modern dan praktis, dikemas dalam teh, celup, dan bubuk, menggunakan standing pouch ramah lingkungan dengan desain yang menarik. Yang ketiga adalah kandungan gizi, di mana kaya akan vitamin A, C, kalsium, zat besi, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh dan metabolisme. Kelorati menggunakan metode pengeringan tradisional berstandar modern untuk mempertahankan nutrisi, cita rasa alami, dan warna khas daun kelor tersebut. Strategi pemasaran dan promosi yang saya lakukan adalah yang mencakup pertama wilayah pemasaran yang berfokus pada pasar lokal dan nasional, serta dijual di toko-toko herbal, minimarket, Shopee, Tokopedia, dan media sosial. Promosi secara offline saya lakukan dengan pembagian sampel secara gratis, partisipasi pada pasar UMKM, dan kerjasama dengan toko atau kafe-kafe yang menawarkan produk makanan sehat. Lalu selanjutnya promosi secara online, saya lakukan dengan membuat konten edukatif tentang manfaat dari daun kelor tersebut, serta promo penjualan, dan kerjasama dengan influencer atau selebgram yang ada di lingkungan sekitar. Adapun program khusus yang yang akan saya tawarkan yaitu diskon awal sebesar 10-15% untuk pembelian pertama di online maupun offline. Selanjutnya ialah paket hemat, yaitu diskon 20% untuk minimal pembelian 5 bungkus atau pembelian 3 bungkus dan gratis 1 bungkus. Juga melalui loyalitas pelanggan, di mana saya akan memberikan gift kecil atau tester ataupun stiker untuk ulasan positif. Selanjutnya adalah kelayakan pasar dan potensinya, di mana segmentasi pasar utama saya adalah dari umur 18-50 tahun, di mana individu dengan gaya hidup sehat yang menyukai produk alami, praktis, dan bermanfaat nyata. Yang kedua dari segi perilaku, yaitu rutin mengonsumsi teh herbal untuk stamina, dan loyal terhadap produk berkualitas konsisten. Dari segi geografis, di mana pasar lokal hingga nasional melalui penjualan online dan offline melalui e-commerce atau toko-toko herbal. Selanjutnya adalah analisis pesaing dan peluang bisnis, di mana Kelorati bersaing dengan teh herbal lain. Namun, kami memiliki keunggulan yang jelas. Yang pertama dari cita rasa, kami menawarkan cita rasa yang lembut, aroma yang khas dan tidak pahit. Variannya inovatif dari teh kelor madu, kelor jahe, dan kelor lemon.
di mana kualitasnya juga terjaga, di mana daun kelor yang kami gunakan ialah daun kelor pilihan yang diolah secara higienis dengan pengeringan alami untuk menjaga nutrisi vitamin A, C, dan kalsiumnya. Peluang di peluang pasar yang luas dengan tren gaya hidup sehat dan penjualan online yang membuka jangkauan pasar nasional, bahkan potensi ekspor nantinya. Adapun analisis dari kelorati ini, yang pertama dari segi kekuatan, yang menggunakan bahan baku kelor yang mudah didapat dan berlimpah di lingkungan sekitar. Yang kedua adalah produknya alami, higienis dan tanpa pengawet. Yang ketiga adalah proses pengeringan alami yang mempertahankan nilai gizi dari kelor itu sendiri. Yang keempat ada varian-variannya ya seperti madu, jahe, dan lemon. Yang terakhir adalah kemasan yang modern, praktis, dan ramah lingkungan. Adapun peluangnya yang kami lihat dari masyarakat yang memiliki tren gaya hidup sehat dan permintaan produk herbal yang meningkat. Yang kedua ada dukungan melalui e-commerce dan promosi digital. Yang ketiga ada potensi kolaborasi dengan kafe sehat atau industri pariwisata terdekat. Terus kelemahan yang saya alami ialah tingkat pengenalan merek yang masih rendah. Yang kedua, kapasitas produksi masih terbatas karena bergantung pada alat pengeringan yang alami. Yang ketiga adalah perlu edukasi konsumen mengenai manfaat daun kelor itu sendiri. Yang keempat adalah ancaman bagi usaha kelorati ini ialah persaingan yang ketat dengan merek teh herbal yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua adalah fluktuasi harga bahan baku akibat perubahan musim. Yang ketiga adalah munculnya produk tiruan dengan kualitas yang lebih rendah daripada yang saya buat. Adapun metode pelaksanaan dan anggaran biaya yang saya dapatkan, yang pertama dari penyediaan bahan baku, dan yang saya dapat dari daun kelor segar, dari petani lokal, ataupun penanaman sendiri. Yang kedua dari produksinya, yang dimana saya akan menggiling daun tersebut menjadi bubuk dengan bahan penolong dan kemudian saya kemas dengan kantong teh celup. Selanjutnya yaitu produksi di mana saya akan mencuci dan menyeleksi mengeringkan daun kelor secara alami hingga kadar airnya berkurang. Dan yang terakhir adalah pengemasan, di mana saya mengemas produk dalam wadah ramah lingkungan dengan desain modern dan mencantumkan informasi produk serta tanggal kadaluarsanya. Total anggaran biaya yang saya keluarkan, yang pertama modalnya berada pada 5,3 juta untuk peralatan, bahan baku, dan kas operasional. Di mana biaya tetap yang harus saya keluarkan setiap bulannya, biaya tetap yang harus saya keluarkan per tahun untuk blender, timbangan, silar, wajan, dan pengering sebesar 1,5 juta, dan biaya bahan baku yang harus saya keluarkan setiap bulan sebesar 1.930.000. Adapun analisis keuangan yang saya dapatkan nantinya yaitu profit sebesar 5,5% per tahun, di mana laba bersih yang saya dapatkan sebesar 2.640.000 per bulan. Dan ROI tingkat pengembalian investasi laba bersih per tahunnya ialah 49%, di mana saya akan dapat melakukan balik modal selama 24 bulan. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.